Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian Logos HKBP Limo, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Nats renungan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 51, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan judul perikop kita hari ini adalah Hidup Berdasarkan Firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan lain dalam pasal sebelumnya, Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya ke ulama Yahudi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu," yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Jadi saudaraku, orang yang hidupnya tetap dengan firman Allah akan disebut sebagai murid Yesus. Dan yang betul-betul murid Yesus akan diberi karunia untuk mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu, mereka tidak akan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi orang-orang merdeka. Sedangkan dalam bacaan renungan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sedikit berbeda ke ulama Yahudi yang berbunyi, "Sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya," yaitu yang tertulis dalam ayat yang ke-51. Nampaknya di sini orang tidak semata-mata hidup tetap atau konsisten dengan firman Allah. Di samping itu, orang diminta selalu turut aktif ikut terlibat dengan firman Allah sendiri. Dengan kata lain, orang mesti hidup selaras dengan firman Allah. Orang yang hidup selaras dengan firman Allah akan lebih dekat ke kehidupan kekal. Sedang yang hidupnya jauh dari situ, hidupnya akan lebih dekat dengan kematian atau maut. Hidup dalam maut berarti hidup tanpa Allah. Namun, lagi-lagi respon ulama-ulama Yahudi kepada firman Yesus ini dianggap sinis dan miris, sedih. Firman hidup itu mati dan mental keluar karena hati mereka tidak bisa menjadi lahan yang baik bagi firman Allah itu sendiri. Dan dari sini sangat bertolak belakang dengan gambaran keyakinan Yesaya. Seperti tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang fakta yang dihadapi oleh Yesus bukan cuma rumput dan bunga yang kering dan layu, tetapi hati manusia juga ikut layu dan kering. Dan sangat mungkin di zaman ini Tuhan Yesus bisa menghadapi hal yang sama. Dia tidak menemukan lagi di hati kita lahan yang baik untuk menaruh firman-Nya. Sebab di hati kita syarat dengan pesta pora, mabuk-mabukan kemewahan, di hati kita penuh iri hati, di hati kita penuh benci, sirik dan bahkan dengki, dan di hati kita penuh hoaks dan kemunafikan. Di hati kita tertumpuk gosip, kesombongan, angkuh dan arogan. Di hati kita tertumpuk sok-sokan dan saling memenangkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu firman Tuhan bilang begini, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Tertulis dalam Matius 18 ayat 22. Nah, sekarang yang terjadi justru di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul,
bukan doa dan firman Allah lagi yang diucap atau diperbincangkan, tetapi bisa-bisa menggosipi nama orang lain. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dulu orang pagi-pagi buta, jika bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu, aku bangun mendahului waktu, jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 147. Tapi sekarang apa yang terjadi, saudara-saudariku? Orang bangun pagi-pagi bisa langsung lihat HP, bisa langsung menonton TV, lalu mandi, sarapan pagi, dan baca berita, dan lalu berangkat kerja karena kesibukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah firman Allah bisa tumbuh di situasi seperti yang dialami manusia saat ini? Atau bisa jadi nanti gereja akan kosong dan susah mengumpulkan umat untuk datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah pasti bisa mendiagnosa penyakit-penyakit manusia-manusia yang ada sekarang, bahwa kita tidak menuruti firman-Nya. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudariku, apakah firman Allah itu mendapat tempat di hati kita? Mari kita renungkan dan mari kita jawab ya dan amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu yang Kau taburkan di dalam kehidupan pagi kami pada hari ini. Kami tahu Bapa, kami luput dari segala larangan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami terkadang lalai akan berseru, berdoa di pagi hari setelah kami bangun dari tidur kami. Kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing sehingga kami lupa untuk mengucap syukur ke hadapan-Mu. Begitu juga Bapa, buatlah hati dan jiwa kami untuk taburan firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di keluarga kami, di lingkungan sekitar kami. Bapa, kami mensyukuri berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui pertemanan kami dimanapun kami berada Bapa. Kiranya kami adalah firman yang hidup yang Kau taburkan kepada kehidupan kami sehari lepas hari. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kiranya kami mampu menyebut nama-Mu yang kudus. Inilah doa persembahan kami yang telah kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya, Situa Tulus Purba, dari Harian Logos HKBP Limo, mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.